Lah, minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Apa benar Kabupaten Kepulauan Meranti semiskin itu sampai bupatinya tempo hari bilang mau angkat senjata dan keluar dari Indonesia kalau tidak dapat perhatian dari pusat? Atau begini Bu, bentar Bu, apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah Pak. Protes M. Adil, Bupati Meranti ini dilakukan saat rapat koordinasi nasional terkait pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia yang berlangsung 8 Desember kemarin di Pekanbaru, Riau. Sasarannya saat itu adalah Luki Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Sedangkan alasan protesnya adalah dana bagi hasil atau DBH dari penjualan minyak bumi yang diberikan pusat kepada Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri adalah wilayah seluas 3.707,84 km persegi dengan total penduduk 206.116 jiwa. Ada 9 kecamatan yang bernaung secara administratif di area ini. Pulau Merbau dan Merbau, kemudian Rangsang Barat dan Rangsang, lalu Tebing Tinggi serta Tebing Tinggi Barat dan Timur, serta ada 2 kecamatan baru yaitu Rangsang Pesisir dan Tasik Putri Ayu, hingga Selat Panjang sebagai ibu kota kabupaten. Separuh dari area ini menggantungkan perekonomian pada aktivitas perdagangan dan perikanan dengan total tangkapan 2.206,8 ton per tahun. Namun yang jadi andalan tetap komoditas perkebunan macam sagu dengan produksi 440.309 ton per tahun. Kemudian ada kelapa dengan total produksi 50.594,4 ton per tahun, karet 17.470 ton per tahun, pinang 1.720,4 ton per tahun, serta kopi 1.685,25 ton per tahun. Sayangnya, semua hasil bumi ini hanya dijual sebagai bahan baku keluar Riau, bukan industri hilir. Jadi nilai tambahnya belum maksimal dan daerah terpaksa harus bergantung pada bisnis ekstraktif. Ya, potensi bahan bakar fosil di Meranti memang berlimpah. Sebagai ilustrasi, perusahaan seperti PT Condor Petroleum SA itu sanggup memproduksi minyak hingga 8.500 barel per hari. Meranti juga punya potensi gas bumi dengan kapasitas produksi 12 juta kubik per hari yang baru dimanfaatkan dalam 10 tahun terakhir. Nah, perkara minyak inilah yang diprotes oleh M. Adil. Menurut sang bupati, DBH sebesar 115 miliar rupiah yang wilayahnya terima hanya naik 700 juta rupiah dari periode sebelumnya. Padahal lifting minyak naik dari 60 US dollar menjadi 100 US dollar sebagai imbas dari perang Rusia dan Ukraina. Pertanyaan mengapa uang kami dulu 115, 14, sekarang 115. Naiknya cuma 700 juta saja. Kami naik per triwulan 3 naik 6%. Dihitungkan bulan 12 naik 20%. Berarti minyaknya tambah banyak. Di bor sekarang 7.800, hampir 8.000 barel per day. Ini orang SKK Migas yang ngomong di Bandung, Pak. Bukan saya ngomong asal-asalan. Lah, minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Syukurnya masalah ini tidak sampai berlarut-larut karena pada Selasa 20 Desember dan Rabu 21 Desember kemarin sang bupati telah dipertemukan dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pertemuan ini difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan berlangsung di ruang sidang utama kantor pusat mereka. Salah satu agendanya adalah membahas dana bagi hasil yang jadi sengketa dan dari sinilah akhirnya ada jalan keluar untuk menambah kekurangan DBH Migas Kepulauan Meranti. Meski proses pembayarannya baru bisa dilakukan oleh pemerintah pusat jika proses audit dari Kementerian Keuangan telah selesai. Makanya masalah ini bisa dibilang sudah clear. Sampai pada waktu itu saya ngomong,
Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Hanya saja meski urusan pembagian DBH untuk Meranti sudah diluruskan, sayangnya ada beberapa hal yang tidak bisa diperbaiki. Salah satunya adalah pernyataan sang bupati barusan yang menyebut orang keuangan iblis atau setan. Itu juga terlanjur direspon oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan lewat data yang menjelaskan kalau Kabupaten Meranti tidak merealisasikan sepenuhnya dana transfer daerah pemerintah pusat kepada masyarakat. Bahkan hingga 15 Desember 2022, dananya masih tersisa ratusan miliar. Mengutip CNBC, realisasi belanja APBD Kabupaten Meranti memang baru mencapai 63,76% dari 1,4 triliun. Padahal dana transfer ke daerah yang disalurkan telah mencapai 94,76%. Ada banyak kelebihan dana yang mengendap di bank. Itu artinya serapan belanja yang dilakukan oleh Meranti memang rendah. Tapi menurut sang bupati informasi tersebut ngawur karena sejauh ini kas daerahnya yang tersisa hanya 8 miliar rupiah. Karena kami daerah miskin, kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mau ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seperti yang kamu lihat barusan, Bupati Meranti sendiri memang menjadikan kondisi daerah yang miskin sebagai landasan untuk memprotes besaran bagi hasil. Pernyataan ini memang tidak sepenuhnya salah. Karena jika mengacu pada data BPS, total penduduk miskin di Meranti pada 2021 mencapai 48,50 ribu orang. Presentasinya adalah 25,68% dari total populasi. Itu artinya 1 dari 4 orang warga masuk dalam kategori ini. Hanya saja harus diingat, sebagai wilayah yang mandiri, Meranti memang terbilang baru. Sebab mereka baru dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Desember 2008. Legalitasnya juga baru terbit pada 2009 lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Padahal masalah pemekaran ini sudah diperjuangkan oleh masyarakat di sana sejak 1957. Kemudian isunya tenggelam lalu mencuat lagi di dekade 1970 dan 1990-an. Aspirasi ini sebenarnya sudah didengarkan oleh beberapa pejabat Bengkalis. Makanya selama 1999 ada 2 surat keputusan mengenai pemekaran. Itu adalah persetujuan dari DPRD Kabupaten serta dukungan dari Bupati Bengkalis. Kedua dokumen inilah yang jadi landasan awalnya. Tapi realisasi baru mulai berjalan pada Juli 2005, tepatnya saat Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti atau BP2KM dibentuk. Kemudian mereka terus bekerja hingga pemekaran berhasil dilakukan pada 2008. Mungkin kenangan tentang usaha panjang inilah yang jadi salah satu pemicu sentimen sang bupati terhadap pusat. Dan di sisi lain, faktor usia yang lebih muda ini juga bisa dijadikan alasan kenapa Meranti bisa tertinggal dari banyak kabupaten di Indonesia. Cuman rasanya tetap sayang kalau Meranti hanya mengandalkan statusnya sebagai penghasil migas untuk meningkatkan perekonomian. Sementara di luar hal tersebut dan komoditas perkebunan, kabupaten satu ini sebenarnya punya banyak potensi lain. Sebagai daerah pesisir yang jadi tempat tumbuh bakau dalam jumlah besar misalnya, Meranti terbilang sukses mengolah tanaman ini menjadi arang dengan kapasitas produksi mencapai ribuan ton. Tapi itu juga jadi dilema, karena meski berhasil meningkatkan taraf hidup sebagian masyarakat, keberadaan arang bakau di sisi lain dapat menjadi ancaman karena bahan bakunya adalah tanaman yang punya peran penting sebagai penyangga kawasan pantai dan laut. Karena kemampuannya menahan abrasi serta fungsinya sebagai rumah bagi beberapa biota laut. Makanya jika ingin model perekonomian yang lebih berkelanjutan, potensi besar Meranti sebenarnya ada di pariwisata. Sebab di tempat ini ada banyak hal yang menarik untuk dieksplorasi. Salah satu yang bisa jadi contoh adalah perayaan Imlek di sana yang jauh lebih meriah. Bukan hanya berlangsung sehari seperti kebanyakan tempat di Indonesia, Meranti selalu merayakan Imlek selama 1 pekan sebelum hari H. Ya, populasi etnis Tionghoa di sini memang cukup besar dibanding daerah lain. Kemudian di luar itu, di kabupaten ini juga berdiri kelenteng Hoan Kiong atau lebih populernya Vihara Sejahtera Sakti, rumah ibadah yang diperkirakan berdiri sejak 1800-an dan ramai diziarahi para penghayat Konghucu dan Buddha dari seluruh Indonesia. Meranti juga bisa jadi opsi menarik bagi para penggemar ekowisata.
karena di sana ada banyak destinasi yang menawarkan pengalaman baru, mulai dari pesisir pantai Pulau Rangsang, lalu ada sejumlah danau gambut yang masih terjaga macam Tasik Nambus, Tasik Air Putih, hingga Tasik Putri Pepuyuh. Di sana juga ada pulau legenda Dedap Durhaka yang jadi rumah untuk dongeng Maling Kundang versi Riau. Atau kalau kamu lebih tertarik dengan wisata kuliner, Meranti juga punya beberapa makanan khas yang layak dicoba saat berkunjung. Mulai dari mie sagu yang identik dengan hasil bumi daerah ini, kemudian mie sultan dengan kondimen yang beragam, lalu ada rama-rama lada hitam yang merupakan menu olahan dari lobster bakau, hingga miso yang berbeda bentuk dengan makanan Jepang bernama sama yang kamu kenal.